Halo Sobat Proktor, kali ini kita akan membahas tentang exam browser pada aplikasi atau ujian berbasis komputer. Exam browser adalah web browser yang ditampilkan secara layar penuh tanpa navigasi dan tidak berpindah ke aplikasi lain. Untuk ujian berbasis komputer daring, Pusmenjar membuat aplikasi khusus exam browser untuk UBKD. Exam browser juga berfungsi untuk mencegah kecurangan peserta ujian dan cara mengunci aplikasi komputer peserta agar tidak bisa mengakses ke aplikasi lain selama ujian berlangsung. Selain itu, exam browser berguna untuk memastikan klien yang sedang melakukan ujian adalah benar pengguna aplikasi resmi Pusmenjar, sehingga dapat meminimalisir akses ke laman ujian dari pihak yang tidak berkepentingan. Nah, sahabat Proktor, sebelum menjalankan exam browser, ada beberapa ketentuan atau spesifikasi minimal yang telah ditentukan oleh Pusmenjar, yaitu pertama, minimal resolusi layar berukuran 1024 x 768. Kedua, operating system minimal Windows 7, Linux Ubuntu, Mac OS, Chrome OS. Ketiga, memiliki RAM minimal 2 GB. CPU minimal 4 core, memiliki webcam dan juga terkoneksi internet. Ketujuh, keyboard dan mouse atau trackpad yang berfungsi dengan baik. Nah, Sobat Proktor, untuk menjalankan exam browser ada beberapa langkah-langkah yang harus dijalankan, yaitu pertama, unduh exam browser client melalui laman UBKD. Setelah itu, jalankan exam browser yang berisikan application. Perhatikan tampilan pop-up yang muncul. Jika muncul tanda silang berwarna merah, silahkan melihat langkah-langkah pemecahan masalah. Bila semuanya muncul tanda hijau, klik tombol Run yang ada pada bagian bawah exam browser. Sahabat Proktor, pastikan bahwa exam browser yang digunakan merupakan versi yang terbaru. Untuk kelancaran ujian, satu lokasi ujian harus menggunakan exam browser versi terbaru yang sama. Sahabat Proktor bisa mengetahui versi exam browser yang digunakan pada bagian bawah tampilan halaman login peserta. Halo Sobat Proktor, kali ini kita akan membahas tentang exam browser pada aplikasi UBKD. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu belum sih apa itu exam browser pada aplikasi UBKD? Nah, sahabat Proktor, exam browser pada aplikasi UBKD ialah aplikasi bantu untuk ujian online yang dapat mengakses web dengan tampilan layar penuh. Pada kesempatan kali ini, kalian akan mengetahui penjelasan lengkap tentang apa itu aplikasi UBKD Pusmenjar. Apa saja sih yang terdapat di dalamnya? Yuk, simak penjelasannya. Pertama, pada laman login, peserta wajib memasukkan username dan password yang didapat dari laman UBKD. Pastikan username dan password yang dimasukkan sesuai. Jika muncul notifikasi reset peserta, silahkan melihat langkah-langkah penyelesaian masalah. Kedua, pada halaman konfirmasi data peserta, seluruh peserta yang telah masuk atau login harus membaca petunjuk umum pengerjaan soal terlebih dahulu. Kemudian, memasukkan nama, tanggal lahir, dan mengisi kode token. Jika token tidak valid, lihat langkah-langkah pemecahan masalah. Selanjutnya, peserta tes menekan tombol Submit. Ketiga, pada laman konfirmasi tes, terdapat nama tes, status tes, waktu tes, dan alokasi waktu tes yang akan dikerjakan oleh peserta. Dalam tes UBKD, terdapat beberapa jenis soal, yaitu soal pilihan ganda, soal pilihan ganda kompleks, soal drop down, soal isian singkat, soal esai, soal dikombinasikan dengan wacana multi-tab.
Jenis soal drag and drop. Terdapat beberapa tombol navigasi yang memiliki fungsi berbeda-beda. Nomor soal menandakan bahwa peserta ada di nomor tersebut. Informasi soal berfungsi untuk menjelaskan jenis soal dan cara menjawabnya. Untuk menampilkannya, perlu mengklik tombol informasi soal. Sisa waktu menunjukkan waktu yang dimiliki peserta dalam satu subtes. Bila waktu yang disediakan telah habis, maka ujian akan langsung berakhir. Meskipun masih terdapat soal yang diberikan tanda ragu-ragu. Daftar soal tombol ini untuk menampilkan seluruh soal. Peserta bisa pindah ke soal lain sesuai nomor soal yang dipilih. Pada daftar nomor soal terdapat 4 jenis warna, yaitu putih, berarti peserta belum menjawab soal tersebut. Biru menandakan posisi peserta berada pada nomor soal tersebut. Hitam menandakan siswa sudah mengisi jawaban tersebut. Khusus pilihan ganda, jawaban akan ditampilkan pada bulatan kecil di atas nomor soal. Kuning menandakan bahwa peserta mencentang tombol ragu-ragu. Soal sebelumnya, tombol untuk pindah ke soal sebelumnya, sesuai urutan soal. Ragu-ragu, bila tidak yakin dengan jawaban yang diberikan, siswa bisa menggunakan tombol ini untuk memberi tanda pada soal tersebut. Soal selanjutnya, tombol untuk pindah ke soal berikutnya sesuai urutan soal. Selesai. Tombol ini akan muncul pada soal terakhir pada setiap tes. Bila waktu minimal pengerjaan belum tercapai, tombol selesai akan terkunci atau disable. Peserta tidak akan bisa menyelesaikan tes bila masih terdapat soal yang diberikan tanda ragu-ragu. Peserta harus kembali pada soal yang diberi tanda dan memverifikasi jawabannya, serta menghilangkan tanda centang pada tombol ragu-ragu. Sahabat Proktor, tahukah kalian bagaimana cara menjawab soal untuk masing-masing jenis soal? Yuk simak penjelasannya. Jenis soal pilihan ganda. Untuk jenis soal ini, peserta hanya bisa memilih salah satu dari beberapa pilihan yang tersedia. Peserta dapat menjawab menggunakan tombol yang ada pada keyboard sesuai pilihan atau menggunakan mouse. Untuk teman-teman host, kita akan memulai. Silahkan untuk melakukan sharing ke roomnya masing-masing ya. Kita akan memulai. Kita tunggu 1 menit ya biar teman-teman bisa sharing ke roomnya masing-masing. Peserta di masing-masing proktornya intinya. Atau di jenjang SMA-nya 40 peserta gitu ya. Jadi nanti satu proktor akan menangani 20 peserta seperti itu. Jenjang SMK sama, jenjang SD, jenjang SMP. Untuk jenjang MI, MTS, MA akan ada satu proktor dan memiliki 20 peserta. Jadi masing-masing proktor nanti akan menangani 20 peserta. Jadi untuk teman-teman tim teknis atau teman-teman proktor, silakan mendownload username password pesertanya dan dibagikan ke peserta gitu ya. Kalau mengalami kendala, silakan mengklik tombol refresh di bawah halaman web UBKD, itu ada tombol refresh. Kalau misalnya ada tulisan data tidak ditemukan, klik tombol refresh yang ada di bawah. Seperti itu. Oke. Sesuai jadwal gitu ya, kita akan memulai acara pukul 9 sampai 9.30 gitu ya. Nanti jam 9.30 untuk teman-teman peserta ya, ingat ya, jika sudah mendapatkan username password untuk login ujian, teman-teman peserta dipersilakan untuk loginnya itu pukul 9.30 lebih. Seperti itu ya. Jadi kalau sudah dapat, jangan langsung login dulu gitu ya, karena teman-teman proktor masih membutuhkan waktu untuk mengaktifkan peserta. Gitu. Jadi pukul 9.30 baru diminta untuk login seperti itu.
gitu ya. Kita langsung poin nomor 5 gitu ya. Jadi ujian kita hari ini adalah MSAT gitu ya. Seperti yang kemarin telah disampaikan gitu ya, MSAT itu berbeda dengan ujian UBK seperti biasanya gitu ya. Kalau ujian UBK seperti biasanya hanya soal yang didigitalisasi. MSAT ini akan ada perhitungan di saat teman-teman menjawab gitu ya. Di saat teman-teman menjawab itu akan ada perhitungannya gitu ya. Contoh pada saat ini akan ada 3 stage gitu ya. Dalam satu pengerjaan akan terdapat 3 stage gitu ya. Setiap stage-nya itu tingkatan soalnya akan menyesuaikan berdasarkan stage sebelumnya. Gitu, nanti kita akan bahas di belakang. Gitu ya. Jadi stage kedua, stage ketiga itu akan berpengaruh soal yang didapatkan oleh peserta itu tingkat kesulitannya berdasarkan stage sebelumnya. Seperti itu. Nah, untuk uji coba hari ini gitu ya, yang diminta adalah teman-teman peserta mencatat tiap waktu yang dibutuhkan tiap perpindahan stage. Nanti akan dibantu oleh teman saya gitu ya, Pak Nasrullah nih sebelah kanan saya. Itu akan dibantu dijelaskan terkait perpindahan stage itu seperti apa gitu ya. Karena beliau ini yang lebih ahli. Gitu ya. Oke, poin 7 gitu ya. Nanti peserta juga mencatat setiap selesai tes gitu ya. Mencatat setiap selesai tes waktu yang dibutuhkan berapa lama. Nah, ini terkait dengan yang tadi saya sampaikan di poin nomor 5 ya Bapak Ibu ya. Terkait poin nomor 5 tadi, bahwa setiap stage itu, setiap stage berikutnya itu akan berpengaruh dari stage sebelumnya gitu ya. Misi Bapak Anas mengalami. Oke, misal gitu ya. Jadi kita ada 2 kategori gitu ya, yaitu berhasil dan gagal gitu ya, berhasil dan gagal. Jadi stage tersebut hasil jika peserta menjawab benarnya itu lebih dari sama dengan 50%. Kasih contoh, misal stage 1 terdiri dari 10 soal gitu ya, terdiri dari 10 soal. Peserta tersebut menjawab benarnya 6. Maka stage tersebut dikategorikan berhasil. Otomatis nanti stage 2 tingkat kesulitannya akan di atasnya, seperti itu. Begitupun dengan gagal gitu ya. Ketika gagal, stage tersebut dikategorikan gagal jika jawaban benarnya kurang dari 50%. Gitu ya. Berarti tadi seperti contoh misalnya 10 soal, maka kalau misalnya jawaban benarnya hanya 4, maka stage tersebut dikategorikan gagal. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa dimulai pukul 9.30 terkait dengan perbedaan stage dan tampilan-tampilan soalnya, jenis-jenis cara menjawab soalnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya gitu ya, Pak Anas. Oke, untuk Pak Anas, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Bapak Darvis Pijar Hafiz. Melanjutkan yang tadi. Ingat kembali Bapak Ibu sebagai peserta nanti untuk terkait membedakan mana stage 1 sampai stage 3. Tulisannya kami belum bisa belum memberikan tanda ya antara perpindahan stage 1 sampai stage 3. Bapak Ibu bisa membedakannya melalui panel daftar soal. Jadi disarankan Bapak Ibu sebagai peserta ketika login nanti diharapkan mencatat jumlah soal setiap stage ya.
Bapak Ibu. Ini saya berikan contoh. Jadi ini stage pertama ya. Nanti akan berbeda-beda Bapak Ibu ya mendapatkan jumlah soal setiap stage-nya. Jadi jangan berpatokan dengan teman sebelahnya. Mungkin ada yang dapat 10, mungkin ada yang dapat 5, dapat 6 gitu ya, beda-beda ya. Dan panel daftar soal ini hanya untuk melihat jumlahnya saja. Tidak bisa melompati karena ini bukan CBT tapi MSIT. Jadi Bapak Ibu kalau mau melakukan perpindahan soal bisa melalui button yang ada di bawah ya. Selanjutnya atau sebelumnya. Dari situ untuk pindah soal. Untuk perpindahan soal Bapak Ibu hanya bisa di dalam stage saja. Maksudnya contohnya gini, ketika Bapak Ibu berada di stage pertama, di sini contohnya, Bapak Ibu hanya bisa pindah dari 1 sampai nomor 12. Ya, 1 sampai 12. Ketika Bapak Ibu masuk ke stage 2, Bapak Ibu tidak bisa kembali ke stage pertama. Ya, tidak bisa kembali ke stage pertama. Hanya berpindah lagi atau berpindah soal di stage kedua. Dan seterusnya seperti itu. Kemudian ini stage 2 contohnya ya, jadi dicatat lagi nomor 13 sampai 21. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu mendapatkan jumlah soal berbeda. Kemudian nanti nomor 22 sampai nomor 28. Gitu terus sampai stage 3. Kemudian untuk indikasi seperti ini B, D. Nah, ini soal-soal TG Bapak Ibu ya, atau pilihan ganda. Kemudian untuk yang terchecklist ini biasanya soal-soal yang kombinasi, ya yang sudah dijawab dua-duanya atau soal yang multiple choice ya. Kemudian kalau untuk bolong seperti ini Bapak Ibu kemungkinan ada yang belum terisi salah satu, ya ini biasanya si soal ya, misalkan PGES dan yang lain. Kemudian setelah stage 3, Ibu ada konfirmasi tes. Ya ini tes selesai ya, waktunya 90 menit yang seperti disampaikan oleh Pak Handaru kemarin. Jadi 90 menit itu bukan setiap stage, tapi keseluruhan stage-nya. Kita memberikan waktu 90 menit untuk 3 stage, bukan per stage itu waktunya 90, enggak ya. Totalnya itu 90 menit untuk 3 stage. Kemudian ini konfirmasi tes munculnya di akhir Bapak Ibu ya, setelah stage 3 harusnya muncul setelah stage ketiga. Mudah-mudahan tidak ada yang muncul di tengah-tengah ya Bapak Ibu ya. Kalau memang ada silakan dilapor ke teman-teman dari update kota kabupatennya atau provinsinya. Kemudian nanti ini Bapak Ibu terakhir ada report ya atau hasil individu. Dan akan muncul otomatis penyimpanan reportnya dalam bentuk PNG ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika udah muncul ditunggu sebentar, nanti akan muncul pop-up seperti ini Bapak Ibu ya. Defaultnya menyimpannya di dokumen. Nanti setelah muncul Bapak Ibu boleh close, nanti baru kembali ke halaman login. Kembali halaman login untuk mungkin peserta yang lain mau tes untuk berikutnya. Mungkin itu saja dari saya. Poinnya Bapak Ibu mencatat jumlah setiap stage-nya Bapak Ibu ya sebagai peserta agar tidak bingung ketika Bapak Ibu berada di stage berapa sekarang ya. Diharapkan saya ingatkan lagi Bapak Ibu diharapkan mencatat jumlah soal setiap stage-nya ya, garis bawahi ditebalkan ya. Mencatat jumlah soal setiap stage-nya agar Bapak Ibu tahu sekarang Bapak Ibu ini di posisi ke stage berapa, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, Pak Jarvis. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.